Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pertahanan atau Menhan Syafri Syamsuddin dan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto ke kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Sabtu 4 Oktober. Pertemuan itu berlangsung seusai Prabowo bertemu dengan Presiden ke-7 RI Jokowi di tempat yang sama pada Sabtu siang ini. Iya, kalau mau melihat apakah ini berdampak baik, tentu kita harus melihat yang berdampak baik lebih kepada Pak Jokowi. Karena kita harus akui citra Pak Jokowi ketika bertemu dengan Pak Prabowo itu menguatkan para relawan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu juga menguatkan asumsi di luar bahwa Pak Jokowi ini ingin diminta sebuah perlindungan kepada Pak Presiden secara tidak langsung, karena banyak kasus yang terjadi. Dari mulai kasus ijazah Pak Jokowi sendiri, ijazah anaknya Pak Gibran, kemudian dari mulai keinginan KPK memanggil Bobi Nasution, dan juga kita harus melihat kenyataan bahwa ada publik yang mulai mendorong supaya dilakukan sebuah pengadilan atas kasus-kasus ataupun kejadian yang diambil oleh kebijakan dari Pak Jokowi supaya supremasi. Saya sudah juga dikomunikasikan secara intens oleh Prof. Abdul Mukti, ya, Mendikdasmen, bahwa beliau insya Allah akan menyediakan data ini. Dan ketika saya ini gimana ini, jawaban beliau menarik gitu loh. Jawaban Pak Eko nih? Bukan, Prof. Menteri. Iya, Prof. Abdul. Itu kan kerjaan menteri yang lama. Itu kan kerjaan menteri yang lama. Oke. Jadi semoga. Ini adalah pertemuan paling misterius antara seorang kepala negara dan mantan kepala negara. Tidak ada jumpa pers, tidak ada pernyataan resmi. Bahkan juru bicara istana pun memilih bungkam. Namun misteri itu mulai terkuak ketika beberapa jam kemudian dua pejabat tinggi negara dipanggil. Salah satunya adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Publik pun mulai menduga-duga, apakah panggilan ini ada kaitannya dengan sikap terbuka yang belakangan ditunjukkan oleh Kemendikbud dan KPU, yang akhirnya bersedia membongkar seluruh dokumen terkait ijazah Jokowi dan Gibran Rakabuming? Lebih mengejutkan lagi, sebuah podcast di kanal YouTube pendukung Jokowi sendiri, tanpa sengaja membongkar fakta bahwa Gibran adalah satu-satunya lulusan INSEARCH yang mendapatkan perlakuan istimewa, disetarakan dengan lulusan SMA. Meski podcast itu kemudian dihapus, publik sudah terlanjur tahu. Cuplikannya sempat diunduh dan disebarluaskan oleh akun lain. Dan kini, banyak yang meyakini, fakta inilah yang membuat kubu Jokowi dan para relawannya gelisah. Sampai akhirnya, Jokowi terbang ke Jakarta bukan untuk menghadiri HUT TNI, melainkan bertamu ke Kertanegara, kediaman pribadi Prabowo Subianto. Penasaran apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bongkar, simak penjelasan berikut ini. Gitu ya. Nah, penyetaraan berarti tidak ada. Begitu dia bilang, aduh ngasal banget deh, masa kita cuma dikasih tahu, oh nggak ada ya, berarti ini masuk kursus, masuk lembaga kursus aja. Padahal seharusnya nggak, karena nggak punya seharusnya. Memang ini kekacauan administrasi kita di Indonesia. Jadi in a way sebetulnya saya berterima kasih sama Pak Roy Suryo teman-teman karena berarti membongkar ketidaksiapan bangsa kita dalam hal administrasi. Jadi ini kegemesan kami yang di dunia pendidikan internasional memperjuangkan penyetaraan. Ina Liem bercerita, seorang temannya yang lulusan INSEARCH di sebuah perguruan tinggi di luar negeri ditolak oleh Kementerian Pendidikan ketika hendak mengurus surat penyetaraan ijazah. Menurut Ina Liem, Kementerian Pendidikan kala itu menganggap bahwa program INSEARCH hanyalah setingkat kursus, hingga tidak layak disetarakan SMA di Indonesia. Walau kemudian Ina Liem menganggap bahwa ini adalah kekacauan administrasi bangsa Indonesia, tapi ada satu hal yang secara tidak sengaja justru membongkar sebuah fakta, dan kemungkinan karena alasan itu, cuplikan ini dihapus oleh si pembuat podcast. Ya, Ina Liem secara tidak sengaja mengakui bahwa Kementerian Pendidikan sebelumnya tidak mengakui program pendidikan INSEARCH sebagai sebuah lembaga formal yang layak disetarakan pendidikan formal di Indonesia seperti SMA atau SMK. INSEARCH sejatinya hanyalah lembaga kursus. Dan Ina Liem memastikan bahwa salah satu temannya bahkan Ina Liem sendiri juga pernah mengalami penolakan itu. Artinya apa? Dengan dikeluarkannya surat keterangan dari Kementerian Pendidikan yang menganggap bahwa ketika Gibran sekolah di program INSEARCH di Australia lalu disetarakan dengan SMK, itu adalah satu-satunya kasus yang terjadi di negara kita. Hanya Gibran yang mendapatkan hak istimewa kursus 1 tahun di INSEARCH, dan lalu dianggap setara satu kelas di sekolah formal di Indonesia. Dan cerita Ina Liem ini sejalan dengan hasil penelusuran Roy Suryo di Kementerian Pendidikan. Ya, Mendikdasmen, bahwa yang 2004-2007 ternyata dia hanya menurut
Kemendikbudrismen itu 1,5 tahun. Tapi menurut Pak Iksan Kalonde itu hanya 6 bulan. Dan kalau memang 1,5 tahun, saya tanya Pak, saya ini ketemu Pak Eko Sulistyo dan ada Mas Angga ya, ada Pak Angga itu dari PPID-nya. Saya tanya, ijazahnya ada nggak? Nggak ada. Jadi hanya berdasarkan surat keterangan raport dari kelas 10 dan kelas 11. Kok aneh? Saya bilang gitu. Makanya saya pun sempat mendiskusikan. Akhirnya nasib ini gimana? Gini, nasibnya minggu depan. Oke. Ketika ini sepulang kami roadshow nanti, mohon maaf, kenapa harus minggu depan? Karena selepas dari kita ngobrol ini, saya besok harus roadshow ke Malang, ke Surabaya untuk roadshow buku Jokowi Sweet Paper. Ya, dan setelah itu saya sudah juga dikomunikasikan secara intens oleh Prof. Abdul Mukti, ya, Mendikbudrismen, bahwa beliau insya Allah akan menyediakan data ini. Dan ketika saya ini gimana ini, jawaban beliau menarik gitu loh. Jawaban Pak Eko nih? Bukan, Prof. Menteri. Iya, Prof. Abdul Mukti. Itu kan kerjaan menteri yang lama. Oke. Jadi semoga Prof konsisten ya. Berarti kan beliau ada niat baik untuk membongkar gitu loh. Nah, kerjaan menteri yang lama itu apakah saya nggak pasti ya 2019 itu apakah Nadiem ataukah Pak Muhadjir? Ya kan 2019. Entah siapa. Yang penting ini nggak benar. Ini nggak, dan kalau ini nggak benar. Selamat datang di channel ini teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, dimana tadi kita telah melihat cuplikan video yang sangat begitu menarik tentang permasalahan kasus ijazah Joko Widodo dan begitu pun juga dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Di sini teman-teman kita lanjutkan di sini ataupun kita teruskan di sini melalui tanggapan-tanggapan dan isi hati dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Di sini teman-teman kita lanjutkan di sini kita lihat bagaimana pendapat-pendapat dari para netizen tentang cuplikan video ini. Di sini teman-teman mereka memberikan sebuah tanggapan di sini dengan menyatakan tegakkan hukum demi NKRI tercinta. Nah, di sini teman-teman banyak masyarakat dan netizen-netizen memberikan support ataupun penyemangat supaya hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun NKRI tercinta ini ditegakkan ya, benar-benar ditegakkan sehingga negara kita ini bisa menjadi aman dan nyaman ya, bebas dari yang namanya kegaduhan, bahkan amburadul dan kekacauan. Dan selama ini teman-teman kita lihat negara kita NKRI ini yang kita cinta ini telah banyak mengalami ataupun menghadapi yang namanya masalah-masalah ya, baik itu korupsi, begitupun juga dengan permasalahan kasus ijazah palsu mantan presiden negara kita si Joko Widodo, dan begitupun juga yang Wapres negara kita sekarang si Gibran Rakabuming Raka. Nah, di sini teman-teman dengan cuplikan video ini kita melihat bahwasanya yang membuat kekacauan dalam negara kita itu adalah tentang masalah kasus ijazah palsu si Joko Widodo ini, begitupun juga dengan Gibran Rakabuming Raka. Dalam hal ini juga kita tidak tahu kenapa ya sampai sekarang kita masih belum lihat ada kepastian ataupun keputusan yang memang benar-benar kalau misalnya itu ijazah asli ataupun ijazah palsu. Dan di sini kita masih belum lihat ada keputusan yang menyahkan ataupun menyesahkan bahwa ijazah itu benar palsu, tapi sekarang masih belum. Namun mungkin yang kita lihat sekarang ada banyak sekali bukti-bukti yang menyatakan bahwa itu ijazah palsu, begitupun juga dengan si Gibran yang katanya Wapres yang pelongo-pelongo. Jadi kita lihat dulu, kita saksikan ya bagaimana apakah itu nanti benar-benar ijazah palsu. Nah, tentunya di sini yang melakukan ini ataupun yang sebenarnya menelusuri ini adalah Kapolri ya. Begitupun juga dengan hakim-hakim ataupun jaksa ataupun yang menegakkan hukum-hukum ataupun aturan-aturan norma-norma yang berlaku di negara kita ini. Nah, harusnya di sini para penegak hukum harusnya menegakkan hukum ya. Karena ketika penegak hukum Kapolri tidak menegakkan hukum dengan benar-benar, maka masyarakat nanti sewenang-wenang melakukan yang namanya kesalahan ya. Mereka jadikan ini sebagai pembelajaran tentang kasus ini ya, di mana kasus ini sudah lama tersebar dari dulu, namun sekarang ya masih belum selesai ya. Jadi di sini ya bisa diambil hati dari para netizen ataupun masyarakat yang katanya sementara ini kasus bukan
main ya, ataupun bukan masalah kecil. Ini adalah kasus mengenai ijazah palsu ataupun bukan surat biasa ya. Dan ini sudah surat resmi ya. Nah, harusnya di sini yang mengambil tindakan di sini adalah Pak Prabowo ya. Ketika Pak Prabowo mengambil tindakan tegas untuk menelusuri dan meneliti kasus ijazah palsu Joko Widodo ini, begitupun juga dengan si Gibran Rakabuming Raka, tentunya ya secepat mungkin pastinya ini sudah cepat untuk diselesaikan. Nah, di sini kita lihat lagi, di sini disampaikan bahwasanya betul aset negara harus dikembalikan kepada negara yang ada di Jokowi. Nah, kemudian lagi ya, aset negara yang dipegang si Joko Widodo ya, apapun itu alat-alat negara di sini kata netizen dikembalikan ataupun dicabut dari Jokowi, diambil ya. Karena ya selama dia memimpin negara ke Republik Indonesia ataupun NKRI selama 10 tahun ataupun 2 periode, kita lihat bahwa yang digunakan di situ cuman ijazah palsu ya. Nah, makanya di sini para penyidik ijazah palsu ya seperti Rocky Gerung, Roy Suryo, Riosmon Sianipar, bahkan yang lain-lainnya itu alumni UGM, dan banyak sekali yang menelusuri kasus ini. Makanya mereka melakukan hal tersebut karena ya ini si Joko Widodo cuman menggunakan ijazah palsu ya. Masa bisa jadi presiden negara ya selama 2 kali periode lagi. Jadi makanya kita lihat sekarang mereka itu betul-betul menelusuri bahkan menyelidiki ya. Seakan-akan dia sewenang-wenang dalam memimpin negara Indonesia ini tanpa adanya dasar di tangannya. Cuman itu dasarnya yaitu ijazah palsu. Ya, makanya itu banyak sekali para penyelidik itu kita lihat mereka mereka menyelidiki betul-betul dan menelusuri tentang kasus ijazah palsu Joko Widodo ini. Jadi di sini teman-teman kita lihat lagi komentar netizen, jangan kasih ampun kepada Jokowi dan Gibran Zulkan. Nah, sampai sekarang apa saja yang kita lihat dari tanggapan netizen di sini? Ya, jangan kasih ampun. Mungkin sekarang kita lihat bahwa masyarakat ataupun negara Indonesia, netizen-netizen sekarang kita lihat bahwasanya mereka bosan, bahkan muak kepada kelakuannya Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka ini. Apa salahnya ya tunjukkan ijazahnya itu? Ya, ini kasus sudah tersebar lama loh. Dan ketika diminta di sidang ijazah, kenapa tidak diserahkan ataupun ditunjukkan? Kalau memang itu ditunjukkan ya, besok saja kalau di sidang itu, kalau ditunjukkan ijazah itu pasti selesai itu. Dan mungkin saja juga kita bisa melihat ketika dilakukan sidang ya, ketika Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya, kita yakinkan bahwa itu ijazah palsu ya, berarti itu ijazah memang benar, tidak ada ataupun ijazah palsu ya. Kita bisa menilai karena ya dia tidak berani dalam menunjukkan ijazahnya ya. Ya mungkin seperti itu ya jawabannya itu ya. Jadi kemudian teman-teman diteruskan di sini, Prabowo tegaskan hukum di Indonesia. Nah, ini kepada Bapak Prabowo, ketika Bapak Prabowo menegaskan hukum ataupun menegakkan yang memaksa para Kapolri, penegak hukum dalam negara NKRI ini, memaksa supaya permasalahan kasus ijazah palsu Jokowi ini benar-benar untuk ditelusuri dan diselidiki betul-betul sehingga kita bisa melihat apa buktinya, apa jawaban yang benar, apakah memang itu ijazah palsu ataupun ijazah asli. Karena dengan masalah ini ya sudah membuat negara kita menjadi kacau, bahkan negara kita ya tidak baik, tidak nyaman, dan nama negara kita tersebar di luar ya sudah menjadi buruk atau tidak harum ya. Nah, ketika hanya karena masalah seperti ini tidak bisa diselesaikan ya, membuat negara kita menjadi kacau ya. Apalagi nama baik UGM, Universitas Gadjah Mada UGM yang terkenal nama kampus di negara kita, hanya karena gara-gara kasus ini ya sekarang membuat UGM itu menjadi kacau ya. Begitupun juga dengan Rektor UGM Ova Emilia ya, membuat nama UGM sendiri yang dia membuat sendiri ya menjadi hancur ya. Kemudian di sini teman-teman lihat aja nanti kalau Prabowo nggak ganti Kapolri, Prabowo sendiri yang akan jatuh seperti Soeharto. Ingat kata-kata yang terkenal terlalu untuk Jokowi dan sekeluarganya. Ya, oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini dan NKRI harga mati.